إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم معاشر المسlimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah langkah kita bersama untuk menegakkan sebuah syiar dan syariat yang sangat agung di dalam Islam, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berinfak dengan harta adalah salah satu amal yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi sebagian hambanya tanpa sebagian yang lain. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mampukan untuk berinfak dengan harta, dan ada orang-orang sebagian yang Allah Subhanahu wa taala tidak mampukan untuk ibadah yang mulia ini. Hal ini pernah dikeluh kesahkan oleh sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana kisah ini diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, anna nasan qalu, bahwasanya ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan hal yang menimpa mereka, kesedihan, kegundah gulanaan yang menimpa mereka. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya, orang-orang yang bergelimpangan harta, mereka pergi memborong, membawa pahala-pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, padahal mereka sama seperti kita ya Rasulullah. Mereka sama-sama hidup di dunia, sama-sama diberikan kesempatan waktu oleh Allah, tetapi mereka mendapatkan apa yang tidak kita dapatkan. Yusalluna kama nusalli, mereka mampu salat, kami pun salat ya Rasulullah. Mereka beribadah dengan ibadah salat, kami pun salat ya Rasulullah. Yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa, kami pun berpuasa ya Rasulullah. Semua
Macam-macam ibadah yang ada di dalam syariat ini kami lakukan semua. Apapun yang mereka lakukan, kami imbangi dengan amalan kami. Tapi ada satu bab yang tidak mampu untuk kami lakukan, yaitu bab sedekah dengan harta. Inilah yang dikeluhkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau kita sadari konteks ini, maka kita akan memahami bahwasanya prinsip para sahabat di dalam beribadah adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam beribadah. Mereka tidaklah melihat temannya, saudaranya, tidaklah mereka mendengar tentang kabar temannya, saudaranya, rekannya, tidaklah mereka menyaksikan temannya, saudaranya melakukan suatu ibadah kecuali mereka akan menyaingi dan menyimbanginya. Kalau memang bisa lebih, maka akan didahului oleh para sahabat tersebut. Terutama dalam hal ini, mereka melihat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan untuk berbagi harta kepada orang lain, untuk memikirkan hari ini makan apa saja kami tidak tahu. PR besar memikirkan hal ini, belum lagi memberikan nafkah kepada anak dan kepada istri kami. Kalau diperintahkan untuk mengeluarkan harta untuk orang lain, kami tidak mampu, ya Rasulullah. Tapi bagaimana ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka pulang membawa harta, mereka pulang membawa pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mampu. Lihat bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan mereka solusi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi?" Bukankah Allah telah membukakan jalan bagi kalian? Dengan jalan tersebut kalian dapat bersedekah walaupun kalian tidak memiliki harta. Ini solusi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah bukakan jalan bagi kalian. Silahkan lewati jalan itu, kalian dapat bersedekah walaupun tidak dengan harta. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Cukup dengan mengucapkan subhanallah, itu adalah satu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Cukup dengan mengucapkan Allahu akbar, sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, itu sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, menyuruh orang lain, memerintahkan orang lain untuk mengerjakan suatu amal ibadah, kebaikan, kebajikan, itu adalah sedekah. Modal lisan saja itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, menghentikan orang lain, mencegah orang lain dari keburukan dan kemaksiatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup statementnya dengan mengatakan, sampai pada kemaluan salah seorang dari kalian terdapat sedekah. Mendengar hal ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum terkaget-kaget. Lalu kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada salah seorang dari kami di mana dia menyalurkan syahwatnya, dia mendatangi syahwatnya dan dia mendapatkan pahala dari hal itu? Hal yang baru nih yang diketahui oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka baru tahu hal itu. Dan mereka takkid lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah benar orang yang menyalurkan syahwatnya dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan nilai pahala sedekah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyakan kepada para sahabatnya? Bagaimana menurut kalian apabila laki-laki tersebut dia meletakkan syahwatnya pada sesuatu yang haram, bukankah dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Maka sebaliknya, ketika dia meletakkan dan menyalurkan syahwatnya pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, maka bagi dia adalah pahala. Ikhwati fi din, azani Allah wa iyyakum, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang tadi kita baca bersama, dapat kita mengambil kesimpulan secara garis besar bahwasanya amalan ibadah, khususnya bersedekah dengan harta, adalah amalan yang khusus
ya Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada sebagian hamba tanpa sebagian yang lain. Ada orang-orang yang kemudian memang mereka tidak memiliki harta sama sekali. Ada juga orang yang memiliki limpahan harta, tapi Allah Azza wa Jalla tidak bukakan pintunya untuk bersedekah dengan hartanya. Ini juga lebih banyak dibandingkan dengan orang yang memiliki harta, tidak memiliki harta itu sendiri. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling mulia dan paling luhur budi pekertinya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Quran mengabadikan pujiannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang luhur. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia. Apa akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jauh sebelum diutus sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang memiliki watak asli orang yang sangat dermawan. Sangat dermawan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mempelajari bagaimana tingkat kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, bukan kita ini belum berbicara tentang bagaimana dermawannya Nabi di bulan Ramadan. Tapi kita berbicara tentang watak asli Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sifat aslinya. Diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang bernama Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, di mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya beberapa gelintir dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebutuhan pribadi mereka. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keperluan keluarga mereka, keperluan anak mereka, keperluan istri mereka. Mintanya ke siapa? Mintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka apa yang diminta. Tsumma sa'aluhu. Besoknya lagi datang lagi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal yang sama. Apa yang diminta, apa yang dibutuhkan oleh mereka, mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah membutuhkan makanan, mereka datang kepada Nabi meminta makanan. Di rumah membutuhkan harta, mereka datang kepada Nabi meminta harta. Di rumah membutuhkan benda, barang, mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam barang tersebut. Fa'atahum, lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka apapun yang mereka minta. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, hatta nafida ma indah. Sampai benar-benar habis barang-barang yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai benar-benar habis harta yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai benar-benar habis makanan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua dibagikan kepada para sahabatnya. Lihat tingkat kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nafida ma indah. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan apapun yang diminta oleh para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung itu ya, biyadihi dengan tangannya. Infaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang membutuhkan dengan tangannya langsung. Beliau yang menyalurkan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyalurkan secara langsung. Setelah beliau menyalurkan secara langsung dengan kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada para sahabat Ansar ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu ankum." Lihat ini bagaimana uslubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan kepada para sahabatnya dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan suatu prinsip kepada para sahabatnya di saat yang genting. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, muqaddimahnya? Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apapun yang aku miliki dari berbagai kebaikan, apapun yang aku miliki dari berbagai harta, dari berbagai makanan, dari berbagai benda, barang yang ada di rumahku, tidak akan pernah aku sembunyikan dari kalian wahai para sahabatku. Apapun yang kalian minta nih saya akan aku berikan. Ada kekayaan diriku, ada harta yang aku miliki, tidak akan pernah aku sembunyikan dari kalian. Semua transparan apa yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Wa may yastaghni yughnihi Allah. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr.
Lihat Nabi SAW katakan kepada para sahabat setelah Nabi menjelaskan, apapun yang kalian minta akan aku berikan. Tapi ingat wahai para sahabatku, barang siapa yang memuliakan dirinya dengan tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah akan muliakan dirinya. Yang pertama, wa may yastaghni yughnihillah, barang siapa yang meminta kecukupan dari Allah, barang siapa yang permintaan kecukupannya hanya dari Allah, niscaya Allah akan cukupkan bagi dia. Ingin apa? Minta sama Allah, Allah akan cukupkan. Wa may yatasabbar yusabbirhullah, dan barang siapa yang menahan dirinya bersabar untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, Allah akan mudahkan kepadanya untuk bersabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr, dan tidak ada seorang pun yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Ikhwati fillahi azani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi di dalam kitab sahihnya, yang beliau bawakan hadis ini, periwayatan ini dari dua jalur gurunya rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi berkata, qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus 'an Az-Zuhri ha'un haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus wa Ma'mar 'an Az-Zuhri 'an Ubaidillah ibn Abdullah 'an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Imam Bukhari rahmatullahi alaihi telah mengabarkan kepadaku Abdan, telah mengabarkan kepadaku Abdullah yaitu Abdullah ibn Mubarak, telah mengabarkan kepadaku Yunus, telah mengabarkan kepadaku Zuhri yaitu Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri, Abu Bakar Al-Qurashi Al-Madani Al-Hijazi. Hiwala, pindah lagi sanadnya ke pertama. Kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Bishr ibn Muhammad Al-Marwazi, telah mengabarkan kepadaku Abdullah ibn Mubarak dari Yunus ibn Yazid Al-Aili dan juga Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Al-Haddani Abu Urwa Al-Basri Al-Yamani dari Zuhri meriwayatkan dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah Ibn Mas'ud Al-Hudhali Abu Abdullah Al-Faqih Al-Madani ahadul fuqaha'i sab'ati bil Madinah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Abdullah bin Abbas? Menceritakan tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhususnya di bulan Ramadan. Kalau tadi sebelumnya kita membahas sifat watak asli Nabi yang sangat dermawan, kita bahas sekarang bagaimana kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhususnya di bulan Ramadan. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan seorang manusia pun di atas muka bumi ini melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada dia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan puncak kedermawanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika Jibril itu menemuinya. Kapan Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Di setiap malam bulan Ramadan, Jibril selalu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam fayudarisuhul Quran, untuk bermudarasah Al-Quran dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Satu sifat yang disematkan oleh Abdullah bin Abbas kepada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab sedekah. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanannya adalah lebih cepat dibandingkan dengan angin yang berhembus. Jadi Nabi SAW ketika mengeluarkan hartanya, Nabi SAW ketika mengeluarkan apapun yang dimintakan dan dibutuhkan oleh orang-orang yang di sekitarnya, itu lebih cepat dibandingkan dengan angin yang berhembus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur barrur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira.
Amma ba'du ikhwati fillahi azzani Allahu wa iyyakum. Dari khutbah yang pertama tadi kita sudah melihat bagaimana dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa murahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ringannya Nabi dalam mengeluarkan hartanya. Kita di sini tidak diminta untuk mengosongkan rekening kita setelah ini dari sini. Nah, kita tidak diminta mengosongkan rumah kita, mengosongkan semua perabotan rumah kita, mengosongkan lemari kita, dompet kita dari uang, harta, benda semuanya, tidak. Tapi Islam mensyariatkan bagi kita untuk bersedekah dengan harta sesuai dengan kemampuan kita. Setiap orang memiliki kemampuan berbeda-beda, setiap orang memiliki kesanggupan yang berbeda-beda. Islam memerintahkan kita untuk konsisten di dalam beramal. Apapun amalan yang kita lakukan, maka yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah amalan yang konsisten dilakukan walaupun nilainya sedikit. Sebagaimana baginda Nabi SAW sebutkan, inna ahabbal a'mali indallahi ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang konsisten dijalankan walaupun amalan itu sedikit. Ikhwatal iman azzani Allahu wa iyyakum. Sekarang kita sudah berada di 16 Ramadan. Maknanya setengah bulan Ramadan itu telah berlalu meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali. Sisa-sisa waktu ini sekitar 14-13 hari lagi, ini adalah sisa waktu kita untuk membuktikan bahwasanya kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengejar ridha dan cintanya. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Di antara konsep ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan adalah berjenjang ke atas, bukan menurun ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 10 pertama, kedua dan ketiga memang berbeda tetapi berjenjang ke atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan seluruh malamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan seluruh keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya dalam beribadah, tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita setelah kita mengetahui hal ini. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, kalau seandainya ada seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, raghima anfu rajulin, celaka dia. Celaka dia, sudah diberikan kesempatan yang besar. Sudah diberikan kesempatan yang besar, dibukakan pintu selebar-lebarnya, pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak gunakan, dia tidak maksimalkan itu. Ya akhi, apa dosa kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita dari tilawatul Quran? Bertahun-tahun kita hidup tapi kita masih jauh dari Al-Quran. Sehari saja 1 juz kita tidak mampu membacanya. Apa dosa yang sudah kita lakukan? Ya akhi, apa dosa yang sudah kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberatkan tubuh kita untuk berdiri dalam qiyamul lail? Apa dosa yang kita sudah lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita dari bersedekah dengan harta kita? Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Bulan Ramadan adalah syahrut taubah. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih saleh, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi saleh dan lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya di bulan Ramadan ini. Amin amin amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ya anta akhil muadzin aqimis salah.